Perkenalkan, nama saya Putri Aisyah dari MTS Negeri 1 Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Bapak Dewan Juri beserta kawan-kawan yang saya banggakan. Hadirin yang saya banggakan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia. Dalam setiap peradaban manusia, bahasa selalu hadir di tengah-tengah mereka. Bahasa dan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana bahasa bertindak sebagai suatu media yang membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa yang hadir dalam suatu kelompok masyarakat merupakan hasil dari interaksi antar sesama manusia yang ada di tempat tersebut. Hal ini juga berlaku bagi bahasa Indonesia yang telah tercipta berpuluh-puluh tahun dan mengalami perkembangan yang begitu signifikan hingga kini. Perkembangan Indonesia selalu memiliki keunikan tersendiri. Kosakata yang asing diserap ke dalam bahasa Indonesia bertujuan untuk memperkaya perbendaharaan dan varietas bahasa Indonesia. Walaupun mengalami beberapa tahapan, perkembangan dan penyerapan kemurnian bahasa Indonesia tetaplah sama dulu dan kini. Adapun perkembangan bahasa Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian utama yang perlu diperhatikan. Ketiga bagian tersebut adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Pembahasan terkait bahasa dapat berlanjut apabila konsep dari dasar dari bahasa sendiri dengan benar dipahami. Di era digital, masyarakat Indonesia bisa disebut sebagai penggemar jaringan internet. Internet yang memudahkan akses informasi baik dari dalam maupun luar negeri. Masyarakat akhirnya ramah mengenal bahasa asing, memulai informasi dari negara lain, dan akhirnya mengadopsi berbagai kata asing untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun terdapat adanya dalam bahasa Indonesia, masyarakat menggunakan bahasa asing karena dianggap lebih mudah digunakan. Jika ini terus berlanjut, khawatir banyak kosakata bahasa Indonesia lambat laun akan terus tergerus oleh kosakata asing. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat guna menjaga eksistensi bahasa Indonesia di era digital. Peran pemerintah dan memastikan eksistensi bahasa Indonesia di era digital sangat penting untuk menciptakan kata asing dalam bahasa Indonesia. Badan Pembinaan Pengembangan Bahasa yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus dilibatkan. Telah dibuktikan bahwa ada padanan bahasa Indonesia untuk kosakata asing yang dapat untuk kosakata asing yang umum digunakan seperti istilah netizen menjadi warganet. Hal ini dapat dilakukan agar Indonesia bisa memiliki kata-kata trendy
tanpa harus menyebut dengan padanan bahasa asingnya. Peran masyarakat dalam membantu menjaga eksistensi bahasa Indonesia di era digital dapat dilakukan dengan ikut serta dalam menggunakan padanan dalam bahasa Indonesia yang telah dirumuskan oleh BPPB. Selain itu, untuk meningkatkan dominan di masyarakat saat ini menggunakan sosial media dalam keseharian, penggunaan dapat menggunakan bahasa Indonesia di halaman-halaman sosial media mereka. Tujuannya agar bahasa Indonesia dapat menjadi salah satu bahasa internet, sehingga bahasa Indonesia dapat menjadi bagian dari era digitalisasi, bukan menjadi korban dari era ini. Sebagai penutup, saya sampaikan pantun. Berkunjung ke Indramayu untuk belajar tari. Air kelapa hilangkan dahaga setelah berlari. Mari semua jadikan bahasa Indonesia sebagai jati diri. Kaum muda wajib menjaga untuk lestari. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Dewan Juri. Saya Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.